Halo, saya Edithia Herningtyas, pengajar BIPA di Lembaga Bahasa Internasional Universitas Indonesia dan yang juga mendapat tugas mengajar di KBRI Roma secara daring untuk periode Maret sampai Oktober 2021. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar? Baik saja. Dan Anda? Baik, terima kasih. Di KBRI Roma, saya mengajar secara daring tingkat BIPA 1. Nah, sekarang tingkat BIPA 1 itu sudah lulus dan ada di BIPA 2. Kemudian KBRI Roma menerima peserta baru untuk masuk di BIPA tingkat 1. Tapi dalam kegiatan ini adalah pembelajar dari BIPA tingkat 1 periode pertama, yaitu kira-kira bulan April tahun 2021. Angkatan pertama ini jumlahnya sangat banyak, total kira-kira ada 24 pembelajar. Sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kelas ini adalah kelas daring. Bayangkan mereka harus duduk selama 2 jam, menatap layar dan belajar. Bagaimana cara pengajar bisa membuat pembelajar tetap antusias mengikuti kelas itu adalah tantangan tersendiri. Bagaimana memberikan kegiatan yang kreatif tapi tanpa meninggalkan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin diajarkan. Dengan kata lain, memberikan konteks situasi yang tetap bermanfaat. Bermain aplikasi bisa menjadi salah satu solusi, tapi tentu yang paling mereka butuhkan adalah kontak langsung dengan Indonesia, pengalaman langsung. Ya, tentu kita tidak bisa bersentuhan langsung ya, karena terhalang layar. Kemudian muncul beberapa program menggunakan artificial intelligence. Wah, canggih banget ya. Dengan AI ini pembelajar bisa seolah-olah berada di Indonesia misalnya. Saya sangat tertarik dengan AI ini sebenarnya untuk topik arah dan lokasi. Jadi pembelajar memberikan instruksi, lalu layar atau gambar bergerak sesuai dengan instruksi pembelajar. Belok kiri, layar belok kiri, lalu misalnya belok kanan, layar belok kanan. Intinya sesuai dengan perintah dari pembelajar. Jadi pembelajar seolah-olah berada di Indonesia. Tapi berhubung saya punya banyak keterbatasan untuk membuat program AI, saya membuat program AI yang lain, yaitu Art of Intelligence. Bercanda. Intinya saya menggunakan seni berkreasi untuk membuat pembelajar merasakan adanya kontak langsung meski terhalang layar dan dengan keterbatasan. Intinya kreasi. Kere, tapi banyak aksi ya kira-kira. Sebelumnya mereka sudah mempelajari beberapa topik dasar, seperti identitas. Mereka sudah belajar untuk memperkenalkan diri sendiri, siapa nama Anda, nama saya, contohnya nama saya Edithia Herningtyas. Mereka sudah coba itu. Kemudian mereka juga sudah mempelajari cara memperkenalkan orang lain. Siapa dia? Nama dia adalah, dia tinggal di... Nah, setelah mempelajari identitas, mereka juga sudah mempelajari topik ciri-ciri. Di dalam topik ciri-ciri, mereka sudah mempelajari berbagai macam warna dan ukuran. Kemudian, setelah mempelajari warna dan ukuran, masuk ke topik posisi. Di dalam topik ini mereka mempelajari posisi di atas, di bawah, di depan, di belakang, dan mereka juga sudah mencoba dialog, mencari benda dengan menggunakan ungkapan-ungkapan posisi yang sudah dipelajari. Apa? Yang mana? Yang berambut panjang. Kulit coklat. Ya. Sebagai kegiatan awal, saya menampilkan video yang berisi keragaman Indonesia ya. Tapi karena pembelajar saya ini masih ada di tingkat BIPA 1, tentu saja saya tidak menampilkan semuanya dari isi video itu. Hanya mengambil beberapa materi saja yang kira-kira bisa mereka pahami. Target pertanyaan pun saya sesuaikan dengan kemampuan pembelajar yang masih berada pada tingkat dasar ya. Jadi hanya nama atau hal-hal yang berhubungan dengan angka. Video yang saya ambil merupakan video berisi keragaman budaya. Saya memilih video yang bahasanya sederhana untuk
tingkat BIPA 1 ya. Kegiatan video ini sebagai pengantar sebelum saya bawa ke lokasi kunjungan wisata agar ya nanti pembelajar juga bisa melihat keragaman budaya yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Selain itu, saya juga mengunduh video vlog kunjungan salah seorang YouTuber ke Taman Mini. Kembali ya, video itu digunakan untuk jembatan ke materi arah dan lokasi yang ada di Taman Mini nanti. Begitu video vlog selesai diputar, ya saya memberitahu pembelajar bahwa sekarang saya benar-benar ada di Taman Mini dan pembelajar ya cukup kaget waktu itu. Sebelum pertemuan ini, mereka sudah mempelajari tentang topik arah dan lokasi. Jadi mereka sudah mengetahui ungkapan lurus, belok kanan, belok kiri, pertigaan, perempatan, bundaran, dan lain-lain. Target dari materi arah dan lokasi adalah pembelajar mampu menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut untuk menunjukkan arah dan lokasi. Dalam kegiatan pertemuan kali ini, mereka akan dibawa atau diberikan konteks situasi. Mereka akan menunjukkan arah dan lokasi untuk ke tempat tujuan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kegiatan ini sekaligus diharapkan mampu melatih kecakapan yang dibutuhkan pada abad 21, yaitu berkolaborasi, berkreasi, terutama berkomunikasi. Ya, jadi kan kita udah pernah ngasih ini ungkapan arah dan lokasi lurus, belok kanan, belok kiri, pertigaan, perempatan, mereka udah dapet. Nah, dari sini kita kasih peta Taman Mini yang gede, mereka akan dapat peta ini. Untuk kegiatan ini, belok kiri dan belok kanannya kita dengar dari pembelajar. Kita mulainya dari parkiran ini. Oke, dari parkiran ini, kemudian terus ini nih, kita pilih lokasi yang pertama, lurus, itu ada Sumatera Barat, karena rumah gadangnya yang besar ya, gede. Terus masih di Pulau Sumatera. Ini aku pilih Aceh, tinggal lurus aja Aceh karena Aceh itu papannya satu-satunya yang pakai bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Iya, jadi mau kasih tahu agama Islam ya masuk dari situ. Ini terus targetnya ini lurus di pertigaan. Ini Maluku perwakilan dari pulau yang lain. Ya, sebenarnya tadinya mau kesini ya terus belok kanan, tapi jauh durasinya kan ya. Jadi ini di sini aja dipotong, kita belok kanan. Nah, di sini belok kanan, kita targetnya ini aku pilih Nusa Tenggara Timur. Karena Pulau Komodo. Jadi promosi sekalian Pulau Komodo, lurus terus dan Yogyakarta. Jadi Pulau Jawanya Yogyakarta. Gimana? Oke, boleh sih. Jadi kita mulai dari tempat parkir ya. Ya, lebih gampang sih kalau dari situ ya. Terus tadi nanti belok kanan belok kirinya kan tinggal tunggu instruksi dari pembelajar gitu ya. Oke. Jadi tungguin aja, dengerin. Tapi kenapa nggak pilih Anjungan Bali aja sih? Kan lebih bagus tuh tempatnya atau rumahnya, dan di sana banyak tempat wisata yang bagus. Iya sih, tapi gini, aku kenapa nggak pilih Bali? Soalnya di pembelajar KBRI Roma nih banyak yang nikah sama orang Bali ternyata, atau banyak yang bolak-balik ke Bali, jadi udah sering ke Bali. Ini mereka udah akrab sama Bali, jadi aku nggak pilih Bali. Tapi bentar deh, kan Bali deket ya dari Jogja ya. Kalau gitu ntar habis dari sini aku keluar jalan kaki aja, nggak usah naik mobil lagi. Iya, nanti buat penutupannya di Anjungan Bali gitu. Nah, terus lembar kerja yang lain selain peta, mereka bakal dapat ini. Nah, tabel ini nih mereka akan ngisi provinsinya. Jadi provinsinya yang pertama apa, kedua apa, sampai yang kelima, terus sama ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya mereka kan udah dapat warna mereka udah dapat bentuk, jadi mereview juga yang sebelumnya. Oke. Facciamo sapere. Belok kiri. Belok kiri. Tadi jelek. Hati-hati.
This is Sumatera Selatan. Ini adalah lembar kerja yang saya gunakan. Ada 5 nomor yang sudah saya siapkan. Jadi mereka nanti harus menjawab nama provinsi dan ciri-ciri dari kelima anjungan yang dituju. Dan untuk acuan, saya juga sudah menyiapkan peta dan saya sudah menutup 5 lokasi anjungan yang akan dituju di dalam peta itu. Selama perjalanan, saya memverbalkan ya, seperti, oh ini Sumatera Selatan, di sini di pertigaan belok kemana? Atau ketika akan belok ke Anjungan Nusa Tenggara Timur, saya berkata, oh lihat, di sebelah kiri ada Istana Anak. Jadi mereka lihat peta dan mengerti, oh sekarang kami ada di titik di depan Istana Anak misalnya. Itu membuat pembelajar tahu posisi mereka, itu penting ya. Jadi ya memverbalkan posisi kita itu ya itu tadi sangat penting. Jadi waktu itu pengajar pakai 2 device, yaitu laptop dan HP. Kalau kedua device itu dinyalakan, mikrofonnya akan terjadi gangguan feedback. Nah, itu baru kita sadari di hari H. Itu yang memang lupa kita diskusikan sebelumnya. Di tempat akhirnya diputuskan saya mendengarkan instruksi dari pengajar. Pengajar menggunakan earphone sambil mengulang kata-kata pembelajar. Jadi, saya mendengarkan itu saja. Belok kiri, belok kanan. Saya berhenti dulu di setiap belokan. Sebenarnya waktu pergi ke Anjungan Provinsi Sumatera Barat, sepertinya kami melawan arus waktu itu. Tapi karena sepi, jadi tidak terlalu bermasalah. Ini belok Kanan. kanan. You can take a look. The concept of kerbau. So you can take a look at the head of the buffalo. This is the concept for this house. Ketika sampai di lokasi, saya juga menjelaskan filosofi bagian atas rumah gadang yang meniru kepala kerbau. Dan pembelajar sangat tertarik ya. Sebagai pengajar BIPA, otomatis kita juga akan mengajarkan budaya kepada pembelajar kita. Ya memang di dalam bahasa kita sudah ada unsur budayanya ya, tapi ada benda tak hidup yang perlu juga kita perkenalkan kepada pembelajar. Di sini ketika saya memilih anjungan-anjungan yang akan dituju di Taman Mini Indonesia Indah, saya mempunyai beberapa alasan. Misalnya, saya memilih Provinsi Sumatera Barat karena kemegahan rumah adatnya ya, yang besar dan kita semua tahu bahwa rumah adat itu sangat megah. Kemudian pemilihan Provinsi Aceh. Kenapa saya memilih Anjungan Provinsi Aceh di Taman Mini Indonesia Indah? Karena papan nama dari Provinsi Aceh di Taman Mini adalah satu-satunya provinsi yang dituliskan dalam bahasa Indonesia dan tulisan Arab Jawi. Nah, di sini kita juga bisa memperkenalkan budaya, yaitu masuknya agama Islam dan kentalnya agama Islam di Provinsi Aceh. Selanjutnya saya juga memilih Provinsi Maluku sebagai salah satu perwakilan dari kota di luar Pulau Jawa. Kemudian saya memilih Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terkenal dengan komodonya ya. Jadi ingin mempromosikan juga wisata Pulau Komodo. Selanjutnya Provinsi Yogyakarta. Ini tidak kalah penting ya, karena di rumah adat Provinsi Yogyakarta ini unsur kayu yang ada pada joglo ini sangat menarik untuk diperlihatkan. Dan ternyata di Provinsi Yogyakarta ini juga ada 2 rapala yang memang menarik bagi pembelajar. Jadi intinya dalam memilih lokasi untuk kegiatan arah dan lokasi ini, saya mempertimbangkan adanya unsur budaya. Jadi kegiatan ini sekaligus menyasar budayanya, tidak hanya bahasanya saja.
Nah, ini juga bisa dilakukan oleh pengajar yang lain untuk mempertimbangkan lokasi yang mereka pilih. Selain itu, untuk kegiatan ini sebaiknya juga pengajar membaca banyak sejarah atau informasi terkait tempat-tempat yang kita pilih. Kenapa? Karena hal ini untuk menanggulangi adanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak kita duga dari pembelajar di kelas. Jadi ya banyak-banyaklah cari informasi mengenai tempat yang kita pilih. Dari kegiatan ini kita bisa lihat bahwa pengajar memilih tempat-tempat yang ada di kota mereka. Artinya mereka mempromosikan tempat-tempat yang ada di kota mereka. Bebas tentu saja. Nah, artinya pengajar di sini berperan sebagai duta Indonesia, mempromosikan Indonesia. Jadi itu pentingnya memberikan informasi yang benar. Jadi kalau tidak tahu ya lebih baik beritahu kepada pembelajar bahwa saya kurang tahu, saya akan cari dulu informasinya daripada memberikan informasi yang salah. Jadi setelah kegiatan ini selesai, saya sudah mewawancarai 3 orang pembelajar dari KBRI Roma BIPA tingkat 1 itu ya. Ada Nicoletta, Sarah, dan Davide. Saya sudah bertanya bagaimana pendapat mereka tentang kegiatan ini dan apakah kegiatan ini bermanfaat untuk mereka. Kira-kira ini dia videonya. Halo. Halo. Halo Ibu Ditya. Nama saya Nicoletta. Nama saya Sarah. Nama saya Davide Giudice. Pelajaran bahasa Indonesia tentang arah dan tempat untuk jalan-jalan di Taman Mini Indonesia indah sangat bagus. Guru kami membuat kami bermimpi dengan mengunjungi pulau-pulau favorit kami. Tour virtual ini juga merupakan latihan yang baik untuk petunjuk arah mengemudi. Pelajaran itu sangat menarik dan menyenangkan karena saya bisa melihat tempat-tempat yang sebelumnya tidak akan saya lihat karena COVID sambil berlatih kata-kata baru dan struktur tata bahasa. Menurut saya kelas bahasa Indonesia topik arah dan lokasi jalan-jalan ke Taman Mini sangat bermanfaat dan memudahkan saya untuk mengerti arah di dalam bahasa Indonesia. Kelas itu juga membuat belajar bahasa Indonesia lebih menarik. Dan selain belajar arah, kita juga bisa belajar tentang budaya Indonesia. Sangat bagus. Situasi itu bermanfaat karena saya tidak akan pernah melupakan kata-kata belok kiri, belok kanan, terus lurus sampai perempatan. Saya tidak akan pernah melupakan kata-kata. Iya, itu bermanfaat untuk saya karena saya berlatih kalimat baru yang sekarang saya ingat dengan mudah. Ya, sangat bermanfaat untuk saya. Nah, pembelajar ini nih yang namanya Davide ini yang membuat saya berkesan dengan dia karena setelah kegiatan ini dia mengirimkan video perjalanan dia dengan Mirko, peserta BIPA 1 yang lain juga, masih satu kelas. Dan mereka berjalan-jalan dan menggunakan ungkapan yang mereka gunakan di kegiatan arah dan lokasi ketika di Taman Mini. Terus sampai pertigaan. Oke. Belok kiri. Nah, pertigaan ini? Ini, oke. Ini belok kiri. Belok kiri.
Oh, ada banyak teman. Bunga. Bunga. Terus. Sampai pertigaan. Oke. I think she will get bored. Sampai pertigaan, Ini. belok kanan. Belok kanan, oke. No, belok kiri. Kiri. Mirko. Kiri, bukan kanan. Terus. Hah? Ada anak dengan sepeda. Ada anak, hati-hati. Hati-hati kanan. Oke. Sekarang Kanan, oke. lurus. Kanan terus. Sampai Kedua apa? Kedua what? Kedua. Sampai pertigaan kedua. Sampai pertigaan kedua. Oke. Ada orang, hati-hati. Stop. Stop. Kiri. Kanan. Belok kanan. Belok kanan. Terus. Di sini sangat sempit. Sempit. Apa nama gunung yang kita pergi? Nama dia. Nama gunung? Nama gunung Artemisio. Gunung Artemisio. Bahasa Italia. Bahasa Italia. Oh, terus. Dengan video yang dikirim dari Davide itu dan juga keaktifan para pembelajar ketika menjawab atau mengisi lembar kerja, artinya target pembelajaran yang ingin dicapai dalam kegiatan arah dan lokasi pada pertemuan tersebut tercapai. Artinya mereka bisa menggunakan ungkapan yang sudah diberikan dalam konteks situasi nyata, yaitu mereka sebagai penumpang yang akan memberitahu sopir atau mungkin bisa juga teman mereka yang sedang mengendarai mobil misalnya. Jadi itu adalah konteks yang memang akan mereka rasakan di dunia nyata ketika ada di Indonesia dan menggunakannya dalam bahasa Indonesia. Tentu saja kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik karena adanya kerjasama antara pengajar dan pembelajar. Pembelajar yang sangat antusias membuat pembelajaran ini menjadi menarik dan tujuannya tercapai. Ya, kira-kira kecakapan 21 atau kecakapan abad 21 yang ingin dicapai di awal pembuatan kegiatan ini tercapai dengan adanya kolaborasi dan kreativitas dan tentu saja adanya komunikasi antara pembelajar dengan pengajar. Jadi dalam kegiatan ini yang perlu kita perhatikan adalah penentuan lokasi, kendaraan, ya walaupun kendaraan ini pilihan ya, bisa memakai kendaraan, motor, mobil atau bahkan jalan kaki sebenarnya. Selain itu juga ada materi pendukung yang misalnya penjelasan mengenai tempat itu ya. Dan yang terakhir adalah lembar kerja. Ini sangat penting dan harus kita pikirkan. Tapi keempat hal itu tentu saja sangat dipengaruhi dengan kestabilan internet ya ketika hari pelaksanaannya. Karena kalau internetnya bermasalah ya semua kegiatan yang sudah kita susun tadi akan berbeda tentu saja. Dalam kegiatan kunjungan wisata ke Taman Mini ini sebenarnya sekaligus mengulang materi sebelumnya. Jadi pertanyaan yang diajukan tidak hanya menyasar arah dan lokasi, tetapi juga bertanya tentang ciri-ciri rumah adat atau gedung yang dikunjungi. Misalnya, apa saja warna rumah adatnya atau warna yang ada di rumah adat itu dan bagaimana bentuknya, itu yang saya tanyakan juga. Rumah Godang.
Rumah gadang. Oke, namanya adalah rumah gadang. Ya, apa warnanya? Warnanya Hitam, merah, dan kuning. Hitam, Kuning. emas, Luas. Dan Iya, luas. rumahnya luas. Oh iya, terima kasih ya Mirko. Ada komodo. Rote. Ada joglo, bagus. Joglo. Rumah joglo. Ya. Hitam dan kuning. Warnanya hitam, Warnanya dan hijau, bagus. Ya, kegiatan kunjungan wisata ini saya lakukan juga pada pembelajar BIPA tingkat 1 di periode berikutnya. Tapi sayangnya periode berikutnya itu jatuh pada tanggal PPKM darurat ya. Akhirnya saya mengganti kegiatan kunjungan wisata ke Taman Mini secara langsung menjadi kunjungan wisata ke Taman Mini melalui Google Maps, Street View terutama ya. Nah, mereka tetap dalam kondisi berada di dalam Taman Mini, melihatnya dari Google Maps Street View. Tapi ya memang antusias pembelajarnya berbeda ya, tentu saja. Ketika saya langsung ada di Taman Mini, pembelajarnya lebih antusias dibandingkan ketika saya menggunakan Google Maps Street View itu. Lurus. Oke, lurus. Oke, masih lurus? Masih. Lurus. Oke. Lurus. Lurus. Ya. Kiri. Belok kiri atau belok kanan? Belok kiri. Belok kiri. Oke. Ya. Kiri lurus. Lurus. Belok kiri atau kanan? Belok kanan. Belok kanan. Oke. Rumahnya di kiri atau di kanan? Di kanan tidak ada rumah ya. Kiri. Ya, kita sampai di kiri. Di kiri itu apa? Kita ada di Sumatera Barat. Untuk kelas daring atau kelas PJJ ya tentu saja durasi yang lama dan mereka menatap layar berjam-jam itu ya, itu menjadi kendala tersendiri. Apalagi mereka tinggal di negara mereka dan mereka tidak punya kontak untuk menggunakan bahasa Indonesia secara rutin ya. Jadi kegiatan kontak langsung dengan Indonesia melalui kunjungan wisata ini menjadi materi yang sangat mereka tunggu-tunggu ternyata. Jadi kegiatan kontak langsung dengan Indonesia ini bisa kita lakukan secara daring dengan kunjungan wisata, kemudian ada juga wawancara dengan orang Indonesia langsung. Selain itu, mereka juga bisa coba memasak atau membuat makanan atau minuman secara daring. Jadi kita menginstruksikan dari Indonesia dan mereka di negara mereka membuat makanan atau minuman itu. Itu menjadi kegiatan yang ditunggu-tunggu dan menjadikan pembelajaran BIPA daring lebih bervariasi. Tolong bagaimana ejaannya Jacksono? Saya mengerti. Sexto Jacksono. Yes. Oke. Di mana alamat Anda? Siapa nama Anda? Nama saya Adika Irlang. Tentu saja kegiatan ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya kerjasama dari semua pihak ya, seperti tim, kemudian pembelajar.